Video kali ini kita akan membahas 5 hal favorit di minggu ini. Jadi sebenarnya gue udah pernah bikin video serupa, itu video yang ini. Dan kali ini mau bikin lagi setelah beberapa saat berlalu. Masih bersama Keisha di sini. Hello, it's me. Kita akan bahas 5 hal favorit minggu ini. Catatan kami sudah ada di depan kami. Sudah lengkap. Tapi sebelumnya kamu ngapain minggu kemarin ini? Minggu kemarin ini sebenarnya aku habis ke Bandung. Nyanyi ya kamu atau perform? Iya nyanyi dan jatuhnya promo single. Oh karena aku ngelihat yang di radio ya? Yang di radio kemarin. Terus ada beberapa gigs gigs nyanyi juga, gigs bermusik juga. Sisanya sih ya begitulah. Karena kamu ini kan emang lagi fokus jadi penyanyi. Kalau aku minggu ini paling ya lagi break show sih sebenarnya. Lagi break show kemarin ke luar kota, kemana sih? Surabaya. Aku kadang lupa aku ngapain. Kemana ya gitu. Lupa kadang. Tapi kamu nonton show aku. Seru banget. Sumpah aku terpingkal-pingkal. Pertama kali nonton stand up show, cerita anehku itu namanya. Pertama kali nonton stand up show. Pertama kali nonton stand up show live. Wow. Dan environmentnya tuh kayak oh gini ya gitu. Iya, karena kita datang memang in the middle of the show, tapi maksudnya kita langsung immersed gitu. Oke. And it's like gila keren banget sih. Aku kayak speechless gitu kayak. Kok bisa berdiri pakai mikrofon ngomong segitu no lama? Props, keren banget. Nggak ada prop, nggak ada apa, panggung kayak gitu doang gitu ya. Keren banget sih kayak. How do you do it? Ya sama kayak kamu nyanyi. Aku terakhir nyanyi 3 hilang 4 luka-luka. Anyway, 5 hal favorit minggu ini. Kita mulai dari aku dulu yang pertama ya. Silahkan. Hal favorit yang pertama ini itu sebenarnya berangkat dari kebutuhan aku. Jadi at certain point di hidup ketika kamu umurnya udah seaku, kebutuhan serat harian. Kebutuhan serat, oke. Kebutuhan serat harian menjadi penting. Fiber. Mulailah aku mencari-cari, bertanya kepada ChatGPT, makanan yang tinggi serat apa aja. Banyak percobaan yang sudah aku lakukan selama beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah aku bikin cauliflower, kembang kol ya. Kembang kol. Iya gak sih? Iya. Gak tau lah pokoknya. Di sayur. Blender tipis, blender gak terlalu halus, untuk jadi nasi. Tapi teksturnya cauliflower. Tetap kayak gitu, tetap agak gritty gitu ya. Oke. Makanlah bersama lauk. Sakit perut seharian karena bloatingnya, fibernya terlalu tinggi. Gitu ya kebanyakan ya. Karena fibernya tiba-tiba terlalu banyak dalam waktu yang sangat sedikit. Mulailah mencari. Nah, akhirnya aku nemu di aplikasi online, di ojek online, lentil soup. Soup lentil tuh jatuhnya agak kayak kacang, bukan ya? Iya, bukan kayak kacang semacam ya? kacang-kacang gitu, kacang-kacangan. lentil soup. Aku pesen, nyampe, terus kan biasa kita makan sup ini kan pakai mangkok kan, terus kita sendok kan, makan set gitu. Lama-lama aku adalah orang yang nggak sabaran. Jadi itu mangkok aku naikin ke atas, aku isep pakai mulut gini, kuk gitu, kayak binatang memang. Lalu? Dan aku merasa kayak ini cara yang sangat praktis. Oh gitu. Untuk makan sebuah sup. Kenapa semua orang gak kayak gitu? Selain karena etika dan budaya ya. Cuman kenapa semua orang gak kayak gitu? Hari demi hari berlalu, lentil soup demi lentil soup datang ke rumahku. Ya. Dan selalu aku minum dengan cara seperti itu. Sampai akhirnya aku beli lentil soup sendiri di marketplace. Dan aku bikin sendiri di rumah. Oke. Tapi tentu kalau kita udah menemukan salah satu cara, kita pasti mencari cara yang lain dong. Untuk memakan lentil soup itu supaya lebih mudah lagi. Ya dong. Makan lentil soup yang ada di sini. Oh itu makanya aku bingung. Itu minuman panas baru kah? Atau ternyata lentil soupnya di situ. Jadi aku bawa lentil soup. Seenak itu kah? Enggak seenak itu. Sebutuh fiber itu. Kamu mau nyoba gak? Ini belum dimakan, belum apa. Kita baru buka. Boleh. Mana ada gelas gak? Boleh. Kita coba bareng. Kayak apa rasanya? Tuh, lihat sini. OB kita ngasihnya gini karena dia tahu seharusnya tidak diminum. Cobain ya. Oke, kita coba. Warnanya kayak
coklat atau Aku apa? baru tahu ya lentil soup. Aku tuh kayak suka denger gitu tapi atau kuning atau. Soup lentil. Oh, tapi dia yang modelnya lumayan transparent. Oke, ya. Aku kira. Gitu aja. Oke, coba ya. Nah, biasanya kalau beli di luar dia lebih creamy karena lebih rasio air sama itunya lebih ini. Cuma aku suka kayak gini buat aku minum. Tapi enak sumpah. Enak kan? Aku paham kenapa ini menjadi hal favorit minggu ini. Karena Comforting aja, enak. comforting banget. Enak. Comforting enak. banget. Bener. Aku minta mbakku Setuju. bikin it's only lentil soup di rebus, dikasih bawang putih sedikit Oh. sama little bit of salt aja. Iya, aku kira dia yang kayak padetan gitu kalau lentil soup. Kan aku dulu kuliah di Belanda ya. Kalau lentil soup itu biasanya yang kacang-kacangannya lentilnya itu langsung di blender terus cuma dikasih krim doang. Ternyata ini enak loh. Inovasi super keren. Tunggu dulu, jangan-jangan cara bikinnya gitu lagi. Salah ya. Tapi ini malah enak banget. Oke. Ya udah, cukup kali segitu ya. Ya. Oke. Boleh, Jadi, boleh. Ini adalah lentil soup. Jadi kebutuhan serat tercukupi. Terus bisa dibawa kemana-mana. Jadi aku biasanya kayak gini. Oke. Emang langsung minum kayak gitu. Aku kirain tuh kayak itu kopi panas kah? Ternyata lentil soup. Terus berapa kali aku lagi rekam buat video di rumah, karena kalau studio di rumah, aku minum lentil aja gitu. Karena kebutuhan serat tuh susah banget terpenuhi sebenarnya. Berapa sayur yang kita makan tuh suka skip tuh. Tapi kamu tahu kebutuhan seratmu Iya, atau tapi dipikirin nggak? ternyata aku nggak kepikiran sampai kayak harus banget minum lentil soup setiap hari gitu. Enggak ya? Emangnya kayak muncul ketertarikan untuk fiber itu karena menurut kakak kurang fiber aja atau memang rekomendasi dokter atau bagaimana kak? Kurang. Emang gitu? Iya. Oke. Aku kayaknya santai-santai aja ternyata kita perlu banget ya. Iya, kurang Oke. sampai ada satu kondisi medis tertentu yang membuat itu. Dan aku jadikan materi stand upku di tahun lalu. Iya itu yang mengharuskan di umur sekarang kayak gini. Karena memang kalau udah umur kita sekarang, usus tuh volatilitasnya itu kurang. Dia nggak nggak bergerak seperti biasanya lah gitu. Dan mulai ada misteri penyakit gitu loh. Iya. Kayak ini aku nanti mau fisioterapi. Jadi kalau tangan kayak gini dia sakit di sini agak tajam. Oh, sendi atau? Enggak tahu, kayak di otot di sini. Oke. Tanpa sebab aja udah. Jadi ya itulah kalau udah. Jadi lebih pay attention gitu sih Iya sih. terhadap health ya. Nanti suatu hari kamu akan mengalami anak muda. Takut. Tapi umur aku tuh sama kamu lebih dekat aku kamu atau aku ke mama kamu ya? Kalau mama tuh 50 something. 50. Jadi kayaknya aku masih lebih deket ke Radit Kamu berapa? sih. Aku 22. Jadi jatuhnya setengahnya enggak sih? Ya kan? Oh. Langsung. Aku ke mama kamu. Bedanya 9 tahun. Aku ke kamu. Bedanya 18. Iya setengahnya dong. Setengahnya your life. Tapi Gak apa-apa karena perspektifnya bisa jadi berbeda total. Oke. Hal favorit kamu yang pertama apa? kalau aku berkaitan dengan sup-supan ya. Aku sebenarnya di timeline Twitter aku Ya. lagi rame tentang soto. Nggak tahu kenapa, tapi ada spesifik infografis yang aku lihat dan aku kayak, this is really interesting. Jadi tuh di rows-nya tuh kita lihat bumbu, terus di kolomnya adalah jenis-jenis soto. Gini tuh. Jadi Ini restoran. ini tuh bukan, ini tuh cuman infografis aja, kayaknya by some kayaknya yang bikin tuh lembaga apa gitu, tapi goofy aja kenapa subjeknya soto. Nah, jadi
Nama titlenya itu kalau nggak salah bumbu berdasarkan jenis soto. Makanya tadi aku bilang yang rose-nya itu bumbu. Terus yang sebelah sini jenis-jenis soto. Jadi dari soto Boyolali, Madura sampai Lamongan itu semua ada. Terus bumbunya apa? Terus nanti dia kayak di XX itu kayak ada bumbu bawang putih, bawang merah, kencur apa. Terus di XXXXX gitu sampai bawah. Jadi tuh semuanya runut kayak 20 lebih jenis soto dia runutin. Terus rame banget engagementnya, kayaknya yang lihat 1M gitu. Terus aku kayak this is so interesting. Nah di balik kayak thread reply-nya banyak yang quote bilang sebenarnya kalau misalnya kita coba semua jenis soto di Indonesia sekali seminggu at least paling sedikit, kita bisa habis dan mencoba dan menikmati semua jenis soto itu dalam kurun waktu 1,5 tahun. Jadi aku kayak apa aku challenge kali ya setiap minggu aku coba satu jenis soto yang baru gitu. Oh iya? Ini kamu lagi ngelakuin? Iya, aku kemarin tuh baru coba soto daging, bukan soto mie Bandung ya? Iya, soto mie Bandung. Terus kemarin juga soto Betawi, of course, as we all know, aku suka banget soto Betawi. Dan dia lumayan lumrah kan kalau di sini ya. Karena Jakarta. Terus kayaknya next aku penasaran pengen coba soto Lamongan atau soto Medan, kan macem-macem tuh. Jadi aku kayak penasaran. Terus ya aku kepikiran kenapa engagementnya kenapa sebanyak itu. Dan there's just so many people yang kayak nge-like dan interact dan quote tweet bla bla bla. Ternyata aku kepikiran kayak at least di ekosistem Twitter atau at least FYP Twitter aku lah ya. Jadi Twitter itu sebenarnya di champion sebagai comfort food gitu. Kayak ini tuh ultimate comfort food kaum Twitter tuh ini gitu. Tuh. Maksudnya gimana? Si Twitternya sebagai aplikasi atau enggak, konten lebih yang ini? Ini aku lebih ke pengen merujuk ke kenapa engagementnya tinggi banget mengenai soto doang kan. Sebenarnya ini kan sebenarnya infografis soto aja gitu. Terus komentar-komentarnya tuh kayak oh my god yes soto, I love soto gitu-gitu. Terus aku kayak kenapa ya? Why is it so engaging? Kenapa semuanya nge-like gitu kan? Terus aku kepikiran kayak maybe karena akhir-akhir ini tuh aku sering banget lihat konten soto seliweran dan gak cuma di FYP aku, dan ini kayak genuinely aku ngobrol juga ke temen-temen. Nah aku jadi keinget ada lagi satu tweet dari beberapa bulan yang lalu yang tadi kan aku bilang soto tuh di-champion oleh warga-warga Twitter sebagai comfort food. Nah ternyata dari tweet ini aku agak nyambung ya. Tapi dari tweet ini tuh ada headline berita. Kalau salah di Kompas atau apa gitu. Headline-nya tuh pria di Bantul tinggalkan surat tapi namun besoknya ditemukan makan soto. Oh aku lihat. Iya itu kan. Dan like people went crazy, tapi lebih ke kalau di Twitter aku lihat attitude-nya nggak nyeleneh atau nyindir, malah mereka kayak soto emang se-life saving itu ya. I see. Gitu. Jadi aku kayak maybe that's why orang-orang tergila soto, dan kayak mungkin efek healing atau miracle-nya comfort food soto ini aku layak coba. Makanya aku pengen melakukan challenge itu setiap minggu. Gitu sih. Waktu kamu sangat luang ya. Untuk bisa berpikir dari infografis soto. Iya aku nyambung-nyambungin aja kayak kenapa banyak banget ya. Tapi it's actually quite interesting sih. Iya kan. Menarik banget sih. Nah, makanya tadi pas kamu lentil soup itu, kamu ngerasa itu tadi kamu bilang comforting. Iya. Karena kamu udah lagi gitu dalam fase sotomu ini kan. Iya. Terus nggak tahu kayak menarik aja karena tadi rasanya juga bukan lentil soup yang aku kira. Kayak bukan yang terlalu kayak berat, fiber, kayak dia masih berkuah gitu loh. Bener. Dan aku jadi mikir kayak ada kali ya healing propertiesnya makanan-makanan berkuah seperti soto atau lentil soup kakak gitu. Oke. Sih. Banyak core memoriku yang nyangkut di soto. Oh gitu? Iya. Seperti waktu aku SMA, aku punya teman namanya Bima. Nih mungkin orangnya masih ingat aku, namanya Bima. Aku dulu di SD Tarakanita 2 di Wijaya. Aku ingat pernah diajakin ibunya si Bima makan soto ayam Pak Sadi. Oh. Tahu nggak soto ayam Pak Sadi? Soto ayam Pak Sadi di. Aku pernah tuh. Oh sering. Itu, iya, tahu. Iya. Emang sering makan sambil merem ya? Gak tahu dari mana soalnya. Nah, soto ayam Ambengan.
enak banget. Enak banget. Itu pakai daging, terus bihun, dikasih yang udang-udang kremes itu, makan. Pertama kali aku makan soto ayam Pak Sadi itu ditraktir sama dia. Life changing. Iya kan? Gila, aku duduk di kursi itu vividly aku masih inget kursinya, apa segala macam tempatnya. Suapan pertama itu kayak ini apa? Itu aku masih inget. Ini apa ini? Soto ayam ini. Sampai akhirnya tempat itu masih bertahan sampai hari ini. Si soto ayam Pak Sadi. Jadi tempat legend gitu ya? Iya, semacam itulah. Meskipun bukan asli dari Jakarta ya. Sampai kemarin aku bikin konten tuh yang lu nanya ya. Rekomendasi makan siang. Itu nomor 1 ya? Nomor 1 yang gue sebut. Enggak, ketoprak Ciragil dulu. Ketoprak Ciragil habis itu soto ayam Pak Sadi. Jadi umur si soto Pak Sadi itu living in my mind itu udah belasan tahun itu. Ada di situ. Karena kalau ketemu soto yang kamu suka, dia kan selamanya akan ada di kepala kamu. Bener. Sama waktu itu ada siapa ahli kuliner yang pernah collab sama kita juga, Pak Wongso. Pak William Wongso. Datang kita ngobrol-ngobrol. Kamu suka ini, suka soto, suka soto Betawi nggak? Suka. Pernah nggak nyoba? Ih, gue ngomongnya merinding nih. Ini ngomongin soto aja merinding. Apa soto apa? Pernah nggak nyoba soto Betawi pakai pipi sapi? Hah? Apa bedanya tapi? Kayak apa bedanya ya? Teksturnya kah atau gimana? Oke. Terus aku bilang, belum pernah nyoba Pak, tapi terdengar sangat enak. Terus dia bilang, nanti saya kirim ya. Dia ngeliat ke asistennya, nanti kirim buat Radit gitu. Ya gue pikirin basa-basi aja kan. 3 hari kemudian soto pipi sapi itu nyampe di rumahku. Terus aku duduk di sofa makan itu. Ini tuh rasanya mengunyah pipi. Enak banget, gak jelas. What about it is good though? Aduh apa ya? The whole texture of pipi sapi. Santan yang apa sih yang Betawi ya? Yang gurih itu, apalagi pakai emping-empingnya itu. Emping. Jadi perpaduan tekstur antara emping, terus si kuah sotonya, terus pipi sapinya tuh aku potong tipis gitu. Begitu dia masuk mulut, tipis ya. Pipi sapinya itu menggulung si emping. Terus sehingga pas dikunyah itu ada pipi yang Iya. Habis itu diiringi dengan dari si emping. Empingnya itu. Astaga ya Allah. Gak, aku harus cari tahu lagi tuh soal pipi sapi itu. Aku lupa soalnya mau nanya dia itu dari mana. Baru mau nanya. Makanya aku akan WA dia sih. Aku sangat sold. Sold banget ya. Apalagi ya soto ya, paling itu. Kamu ada soto yang di pencarianmu udah menjadi holy grailnya belum? Aku penasaran soto Medan sih. Sama apa ya? Soto Boyolali. Aku kayaknya belum pernah sih ya. Soto Boyolali. Jadi aku lebih ke let's try. Meskipun kayaknya aku belum berkesempatan untuk pergi ke Boyolalinya langsung untuk mencoba. Kayaknya itu pasti feel-nya beda ya. Kalau misalnya kita beneran nyoba ke tempat native sotonya itu, aku belum pernah. Tapi itu kayak lebih ke kamu akan mendokumentasikannya dengan cara apa? Iya kali It's ya. a journal atau aku sih, video? Kemarin sih itu baru nulis bullet pointnya aja. Kayak ini rasanya seperti ini, aku dapat dari sini. Tapi maybe kalau misalnya aku seriusin gitu, bisa aku bikin reel 1 soto per minggu. Ih, lucu banget. Seru sih kalau kayak gitu ya. Tadi apa ininya teorinya 1 soto per minggu tidak akan habis selama setahun? Itu atau akan tiap hari? 1 soto per minggu. Kalau kita lakukan itu terus dan secara rutin, itu kita bisa menikmati semua jenis soto di Indonesia dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pokoknya ada orang Twitter yang ngomong itu, terus like they did the maths and everything gitu. So kayak ya mungkin aku akan coba. Selayaknya aku coba. Oke. Kalau on top of your mind, yang soto paling enak yang pernah kamu cobain atau rasain sampai kamu hidup hari ini ada? Aku tuh sebenarnya, makanya aku melihat Kak Radit kayak mendescribe soto dengan begitunya. Aku tuh kayak, aku belum nemu lagi soto. Bukan kalau orang love of my life, aku belum ketemu soto of my life gitu. Belum. Jadi aku kayak harus sih. The food of your life apa? The food of my life? Yes. You know what? Yang pertama kepikiran di otak aku adalah sup garang asam. Sup garang asam? Iya, aku suka banget sup garang asam. Oke, aku coba. Di mana? Sebenarnya di mana-mana tuh enak.
Tapi ya biasanya aku nyobanya tuh yang di kalau jual soto Betawi di mall aja dulu. Iya, dan sampai sekarang aku kayak yaudah itu aja gitu. Tapi aku belum pernah nemu yang enak banget, garang asemnya enak banget. Tapi aku emang suka pada dasarnya kayak garang asem, sup yang agak asem, kayak yang ada tomatnya. Makanya soto Betawi kan kadang-kadang ada tomatnya tuh untuk memecah santannya itu. I see. Iya kan. Nah aku suka yang kayak gitu, kayak dagingnya ada, terus dia dari tomatnya juga lumayan pekat rasanya. Aku suka sih kayak gitu. Terus lumayan mateh gitu kan kuahnya tuh sebenarnya kayak rich gitu. Aku suka. Tapi nggak enak gitu. Ya? Aku sih enggak. Soalnya makannya sama nasi kan, jadi dia lumayan netral. Kalau food of my life itu, ini aku nggak bisa lupa nih. Jadi apa tuh? Suatu hari aku diundang sebuah program, terus ditanyain makanan apa yang mendeskripsikan masa muda lo, masa remaja lo. Tongseng, karena aku suka banget tongseng. Oh iya. Oke, aku mau collab sama Chef Renata. Oke, ya udah nanti Renata bikinin tongseng gitu. Oh oke, collab lah. Dia kayak, sorry ya Dit, gue juga asal aja bikinnya gitu. Maksudnya nggak terlalu ngerti tongseng, tapi ya gue bikinin kayak gini ya gitu. Dia bikin. Duduk kan, begitu makan itu tongseng, itu kayak, wah nggak ngerti deh itu. Kompleksitas rasanya semua penuh segala macem. Balik lagi ke masa SMA itu, kayak kartun-kartun anime food war yang gitu loh. Kalau Ratatouille, kakak tau Ratatouille kan? Iya yang dia terus habis itu kayak iya itu flashback semua. Nah abis itu aku invested sama Chef Renata jadinya. Jadi kayak gue harus makan makanannya dia. Nah dia ternyata buka private dining. Private dining, karena aku agak malu minta dipesenin tempat di tempatnya dia kan. Maksudnya agak gengsi aja gitu. Kayak kayak gimana ya nitip-nitip. Karena kita kenal kan gak enak ya. Jadi aku jadi yang lewat jalur biasanya ngontak si private dining dia. Ternyata dia break selama berapa bulan. Sampai hari ini gak bisa gak nyobain lagi makanannya dia, masakannya dia. Seru banget. Aduh lapar lagi. Seru banget. Oke. Anyway, yang favorit yang kedua ya. Yes. Aku lagi main video game baru. Oh gitu. Di aku juga ada game lagi selanjutnya. Oh ya? Iya. Oh gitu? Iya. Kalau kakak apa video game? Borderlands 4. First person shooter gitu. Jadi kita nembak-nembak. Tapi bedanya adalah setiap musuh yang kita tembak, dia bisa ninggalin item. Jadi kayak loot. Harta jarahan lah kalau terjemahan harafiahnya ya. Oke. Jadi kita nembak musuh, dia ninggalin weapon. Weaponnya itu bisa kita ambil. Nah ini very randomized weaponnya. Kita nggak pernah tahu weaponnya bisa ngeluarin apa, tipe serangannya apa, serangannya berapa kita nggak tahu. Jadi very random. Kadang kita dapat yang bagus, kadang kita dapat yang jelek. Cuman addictingnya tuh gara-gara itu. Seperti apa sih kayak weapon yang ditinggalkan itu? Aku kasih lihat gambarnya aja ya. Ada di Borderlands sebelumnya weapon yang kalau misalnya kita reload, kalau amonya habis kita reload, weaponnya jalan punya kaki, nembak-nembakin orang. Oh, yang lumayan abstrak gitu ya? Oke. Cuman dia gambarnya gini, aku agak susah menjelaskan, cuman mainnya ya, nah gini, tuh gitu. Oh tapi dia grafiknya ternyata nggak sedark yang aku kira ya? Nggak. Oke. Fun gitu. Fun sih. Dia kan dia nembak. Nembak. Nah tiap kali nembak tuh dia dapat pistol, dapat apa. Nah itu beraneka ragam. Oke. Nah aku lagi kecanduan itu. Aku suka sih tadi grafiknya. Ternyata it's suka. like funner than I thought. Aku kira tuh yang kayak yang kan dark, gritty. Iya yang dark. Kayak kalau Call of Duty dark gak sih? Iya, lumayan COD, kan COD kan lumayan kayak lumayan realistik gitu. Aku gak terlalu suka COD. Oh pengennya apa, lagi suka yang kayak lebih fantastical realm gitu ya? Yang warna-warni gitu. Iya. Tidak seperti bapak-bapak lain ya kayaknya ya. Ini memang banyak bocah sih di sini sih. Aneh banget gue. Iya sih emang kayak gitu, tapi sukanya gitu. Jadi aku lagi suka main itu Borderlands. Okay. Karena lebih ke ininya aja, lebih ke dopamin hit ketika nemuin si pistol, dia tuh cocok sama kita apa enggak. Jadi itu. Nah ini aku mau gosipin temanku. Apa itu? Ada temanku namanya Pandu Winoto. Aku lagi habis podcast aku bilang ke dia, mau main gak Borderlands 4? Aduh gak deh bang gitu dia bilang. Harganya 700.000 kalau gak salah.
gue beliin buat lo karena gue sayang sama lo. Aku bilang gitu ke Pandu Winoto. Aku beliin dia 700.000 harga Borderlands. Main cuman sekali. Ini aku WA, abis itu dia hilang. Pandu Winoto. Ayolah. Masa udah gue beliin lo gak main sama gue. Alibi dia muntaber. Ya bener. Bener itu alibi dia. Sorry bang, gue muntaber. Alasannya muntaber. Kok iya ada orang diajak main alasannya muntaber. Dia baru sembuh kan? Dia baru sembuh. Beneran. Aneh banget bang. Gue tiap kali lagi diare kok gue muntah. Dia aja bingung. Gue kenapa ya? Tiap diare gue muntah. Kan aneh banget ya. Aneh banget ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi ya itu Pandu Winoto udah. Lo kan udah sehat nih. Sakit lagi ya? Sakit lagi. Dia sakit lagi karena dia udah sembuh muntaber. Udah sembuh muntaber. Komunitas kami stand up comedy Indonesia itu mau ngadain turnamen padel. Oke. Aku bilang ke presiden kami, si Ajis Doa Ibu, gue mau ikut dong. Tapi kalau ada yang kosong, kan kita harus partneran. Kalau ada yang kosong, gue baru mau main. Nanti kasih tahu gue aja kalau ada yang kosong. Si Ajis WA aku, Pandu kosong. Hah? Pandu muntaber. Iya. Jadi kosong. Lu main sama gue ya? Katanya lo kosong. Siap bang, dia bilang. Terus datanglah dia ke sini. Pernah main padel nggak? Nggak pernah. Nggak. Terus lo mau main langsung turnamen sama gue? Gue mah semua game jago. Oke, tapi itu kan masalah game. Ini kan kehidupan nyata kan. Akhirnya ya udah gini deh, kita coaching. Lu sama gue kita coaching karena kita mau partneran buat turnamen. Coaching lah di Cilandak di RPC namanya, lapangan padel. Main nggak bawa baju, nggak pakai apa. Dia pakai baju yang kemarin, dia celana panjang. Dia masuk lapangan celana panjang sama kemeja di dalamnya kaos. Lu mau ngapain? Lu? Gak bawa raket. Udah gitu pinjam raketku, raket kuping lagi. Jadi kayak aneh banget gitu. Baru main, lu tau gak ceritanya? Mereka baru main. Dia baru main 17 menit. Mau mati dia. Ngerangkak sampai keluar lapangan. Gue gak bisa bang. Gue gak bisa bang. Lu jangan mati di sini. Gue yang ngajakin lo hari ini gitu. Jangan mati di sini. Di parkiran boleh deh. Cuman kalau di sini kan masih ada guanya. Lu jangan mati di sini gitu. Gak bisa bang. Gue anggap lu gila lo. Lu jalan dulu. Coachnya akhirnya nyamperin. Dia disuruh jalan dulu. Mungkin heart rate-nya naik kali ya. Gue stres banget. Kesya, aku stres banget aku. Sumpah aku kayak, wah gila nih tiba-tiba. Kita bener mau bawa ke rumah sakit tuh. Karena kan banyak cerita-cerita orang di lapangan padel kenapa-napa lu. Akhirnya udah tuh gue bilang, kayak kita gak turnamen kali ya. Gak jadi. Partner baru. Kayaknya akhirnya aku dapat partner baru. Akhirnya gue udah nyari. Kita ngomongin apa sih? Oh iya ini. Borderlands 4. Itu favorit yang kedua. Kamu apa? Kalau aku mungkin aku nggak game yang weapon gitu. Aku sebenarnya bukan gamer. Tapi minggu ini aku lagi suka banget sama genre game yang cozy games. Aduh sama lagi. Oh ya? Apa? Aku Stardew Valley. Ya Allah ya Robi, gue keluar dah. Kenapa? Gue keluar dah dari sini dah. Kenapa? Aku suka banget Stardew Valley. That's my life. Adalah hidup dan matiku, Kesya. Aku Betul. mati dan hidup di dalam Stardew Valley. Aku love Stardew Valley. Aku hati mainnya. Aku di kota itu. Apa Pellet Town? Pelican. Iya Pelican Town. Iya. Pelican Town. Aku di situ. Kamu baru nyantol, baru. Sebenarnya udah lumayan lama, tapi aku baru lihat lagi karena kan dia suka update tuh. Ya, aku tuh mainnya yang heavily modded. Jadi tuh yang banyak mods, yang banyak sisi. Dan aku bener-bener nyari modnya tuh sampai ke Pinterest, sampai ke Tumblr, sampai kalau kan biasanya kalau situs mod tuh biasanya apa sih? Nexus Mods. Nexus ya di Nexus. Gitu. GitHub gitu aku bener-bener nyari banget. Jadi tuh aku suka tampilan Stardew Valley aku dan peternakanku dan animalsnya tuh yang lucu-lucu aku pilih. Terus modnya bikin gitu. Modnya yang lebih ke tampilannya sih. Tapi ada beberapa mod tampilan. Bukan. Modnya yang dialog.
Kan ada kalau di Nexus tuh ada namanya Stardew Valley Expanded. Tahu. Iya. Nah, mod yang aku lagi suka sih mirip-mirip kayak gitu, dan aku lagi suka fitur dialog expandednya tapi di romance. Dan mereka menggunakan dan mereka itu kan kalau di Stardew Valley bisa nikah kan. Betul nah, aku sekali. nikah sama yang si Harvey itu yang Harvey itu yang dokter. Oh. Yes, I love him. Kayak nerdy dokter yang kayak, kamu hari ini makan apa sayang, kayak gitu. Dan yang uniknya adalah pakai mod itu, dia itu menggunakan AI gitu kalau nggak salah. Jadi tuh setiap hari atau setiap kali aku ngomong sama spouse-nya, pasti keluar dialognya yang berbeda. Wow. Iya, dan kayak serius. relevan kayak misalnya kan suka kasih gift kan kalau misalnya di Stardew Harvey itu kita bisa apa? kasih. Harvey itu suka kopi. Wine, apa lagi ya? Salad. Birthday-nya tanggal? Aku lupa lagi. Ya kan, I'm not a good partner. I'm not a good wife. Aku lupa. Ya kalau dikasih di tanggal itu kan hartanya ada bisa. tanggalnya, Iya. bener-bener aku lupa banget lagi. Tapi kemarin tuh ya karena aku suka kasih gift, dan itu karena dia menggunakan AI kan aku harus coba juga di terminalnya tuh aku harus memanipulasi. Oke, kalau AI turn yes, turn off gitu kan. Nah, ketika aku turn yes tuh, setiap kali aku kasih gift yang berbeda tuh dia pasti responsnya beda. Respon tuh maksudnya kalimatnya? Kalimatnya tuh beda. Dan kayak thank you for giving this coffee, this is the perfect thing to start the day. Atau kalau misalnya ngasihnya di malam kayak, you shouldn't give me this at night but thank you anyway. Kayak lucu, kayak it's customized, dan kayak aku suka banget. Nah, di situ mazhab kita berbeda. Aku nggak pakai mod. Oke. Aku mainnya vanilla gitu. Aku bener-bener vanilla banget anaknya. Cuma kayak itu menarik buat dicoba deh. Iya kan. Cuman seru banget. Orang-orang tuh kayak yang ngikutin YouTubeku tuh biasanya tahu kalau aku main Stardew Valley. Cuman aku kan lumayan obses ya kalau main game begituan ya. Karena itu pelarianku, benar-benar pelarian itu. Iya, aku juga kayak setelah stres kerja kan. Bisa absorb berjam-jam gitu. Parah sih. Parah. Aku nikah sama Lea. Oh gitu. Lea tuh yang rambutnya warna oranye ya? Iya, yang dia pemahat, yang sculptor itu iya. kan. Iya. Baik kan dia kan? Baik banget. Iya, baik gue udah bilang ke semua orang. Baik banget. Dia tuh the best. Dia best sih. Awalnya aku Hailey. Oh, aku tadi kepikiran itu juga, kenapa tidak Hailey gitu. Tapi dia kan galak-galak dan kayak Ratu S banget kan, Ice Queen banget kan. Kamu pikir aku Hailey karena dia perempuan paling cantik di situ kan? Iya. Iya kan? Kenapa? Meluluhkan hati. Bukan. Ingin meluluhkan hati dia. Dia tahu dia cantik, itu yang pertama. Oke. Jadi ketika aku deketin dia, aduh, gue sakit hati lagi nih. Ketika aku deketin dia, papasan di depan rumah dia, dia bilang, ini bau apa? Dia bilang gitu? Iya. Okay. Jadi aku dibilang bau sama dia, sama si Hailey. Nah, itu aku udah kayak, gue nih ngelakuin buat lu gitu. Iya kan? Iya kan? Ini Hailey atau Kak Anissa? Gak bisa sih. Hah? Ini Hailey atau Kak Anissa? Hailey. Aku ngelakuin ini buat dia. Gak tahu. Abis itu aku udah kayak nggak mau sih. Masih lebih baik adenya yang satu rumah sama dia itu. Akhirnya aku cabut. Nah, baru ketemu Lea di situ. Oh, oke. Karena rumahnya Lea sering kosong. Iya, kita benar suka tinggal masuk kan. Iya, kita ngeliat pakungnya doang. Dia lebih sering di bar kan. Iya, yang di salon itu. Iya, di salon si Lea. Udah, tapi aku happy sama Lea. Udah punya anak. Oh iya, aku juga. Tapi aku anaknya sama cowok lain ya. Aku anaknya sama Aku Emang bisa gitu? Bisa, aku pakai mod yang bisa selingkuh. Kamu pakai mod bisa selingkuh? Aku pakai. Kamu pakai mod bisa selingkuh? Dalam rangkaian berpikir macam apa yang kayak ada nggak mod yang kau bisa selingkuh ya? Bisa punya anak dari orang lain. Iya, aku tadi partnernya tuh Sebastian yang emo, kan terlalu emo. Tapi aku suka lagi dia kayak, aduh, naik motor tiba-tiba malam-malam jemput depan rumah, jemput depan gang gitu, kayak, lu mau nggak naik motor night ride sama gue? Iya bang, gitu. Tapi terlalu emo tahu dia. Iya, makanya aku ceraiin. Brudi bukan gitu. Ceraiin, makanya aku selingkuhin. Ya. Oke. Di game. Bisa ya selingkuh bisa, pakai mod. ada modnya. Oke, jadi download modnya lalu. Ada kalau nggak salah namanya apa ya, Wandering Spouses gitu. Wow. Dan kita kalau misalnya udah nikah gitu bisa ngebolehin spouse kita sama orang lain juga. Jadi kayak open relationship. Wow, bebas sekali pelikan tahun ini.
Pelican and Gomorrah. Terus. Ya tapi gitu sih, aku lagi suka yang mod yang aneh-aneh kayak gitu, yang mengalter gameplay maupun tampilan gamenya gitu. Berarti kamu udah berapa tahun main Stardew Valley? Mainnya tuh sih kayaknya dari 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Iya, ketika aku kuliah di Belanda aku jadi kayak kakak juga, jadi kayak escapism banget. Dan itu bisa berjam-jam, tapi aku modelnya yang gak main setiap hari, jadi kayak bisa berjam-jam sekali, terus aku lupa udah lama, terus next ada update dari si Concern Ape developernya itu, terus oh ya udah update terus main lagi gitu. Aku yang modelnya kayak bisa mengabandon tuh lama gitu. Dan jadi favorit minggu ini karena baru ada update itu. Iya. Jadi kamu baru nyantol lagi nih. Apa update-nya si Concern Ape? Kalau nggak salah sih lebih ke tweet-tweetnya dia yang muncul di Twitter aku. Terus kayak misalnya kan developersnya suka datang ke convention, terus foto-foto sama orang. Aku kurang inget sih, tapi aku buka aja. Pasti ada update. Pasti ada update. Aku kayak udah lama juga aku tidak mengurus peternakanku itu yang full dengan perselingkuhan. Peternakan berselingkuhan. Ya full. Kamu apa ya main komoditinya? Aku hewan. Jadi apa, animal product atau? Iya, animal product. Terus aku punya kayak semua, kayak bisa bikin mayones, bisa bikin keju, kayak bahan mesin olahannya. Aku punya semua. Pokoknya it's a factory in there. I see. Kalau aduh seru banget. Iya, aku suka banget. Yang kalau misalnya tanaman juga aku ada bahan mesin olahannya juga ada. Mesin olahan buat tanaman ada ya? Jadi kayak lebih ke preserve jar, terus bisa bikin jus, bisa bikin wine gitu-gitu. Itu ada produk yang dari mod nggak? Kalau enggak itu biasanya base game sih Kak. Tapi yang dari mod tuh aku paling ubah tampilannya, karena kan kayak jelek gitu kan. Kadang-kadang kayak kurang aesthetic gitu kan. Aku tuh nggak pernah tertarik pakai mod, mungkin lebih takut nggak stabil kali. Iya sih. Takut save file-nya korup. Bener, dan aku ngedownloadnya lebih karena mungkin karena aku aku suka mengabandon si Stardew Valley itu karena ya gitu, download reinstall modnya tuh semua harus manual. Kayak kalau enggak tuh kan harus download Smappy, harus download pokoknya ini itu untuk biar modnya jalan. Itu kan maintenance-nya agak ribet kalau sendiri. Belum lagi kalau udah update, kita harus update Iya, modnya. update lagi semua satu-satu, bener. Bukannya kamu pakai Steam tapi? Pakai Steam. Ada sih. Kan workshop kan, ada Steam workshop. Iya, ada workshop. Aku pakai itu kadang-kadang, tapi kan tetap aja kan nunggu sebelum main kan masih harus kayak download ganti. Aduh seru lagi, itu Stardew Valley. Tapi suka banget sih. Gila sih Stardew Valley sih, nggak bohong sih. Suka banget. Tahu nggak caranya supaya bisa main di HP juga dengan save file yang sama? Oh ya? Nah iya, bisa. Jadi save filenya itu kamu ekstrak dari PC. Kamu PC apa Mac? Aku Mac tapi. Oh aku nggak tahu kalau Mac. PC diekstrak, nanti colokin save filenya ke sini. Tapi emang manual dan agak ribet sih. Iya. Habis itu kamu buka pakai apa gitu di HP. Jadi yang ada di komputer kamu bisa kamu bawa-bawa ke HP. Oh my god, seru banget. Seru banget, tapi nggak cloud save. Nah iya. Nggak bisa sinkron, nggak bisa. Bener. Tapi cuman asal kayak I have it on my phone gitu ya. Dan tetap dari progres yang lama gitu. Oke. Ih, seru banget. Seru banget Stardew Valley. Nah, dia tapi nyebelin dari si Concern Ape. Dia mau bikin game baru yang Haunted Chocolia itu. Ada lagi mirip banget sebenarnya sama Stardew Valley. Iya. Itu di pending mulu sama dia. Dia nggak ada update, nggak ada gimana yang kayak oke, ini udah rilis. Aku juga sedih. Jadi orang tuh kayak ngerasa bahwa lu kan lagi ada project baru. Kok Stardew Valley mulu yang lu urusin? Lebih ke situ aja sih. Iya. Tapi lucu sih. Aku pernah lihat previewnya juga yang Haunted Chocolatier. Iya, kayaknya itu deh. Iya. Terus kayak ya lebih fantastical versionnya of Stardew kan. Sebenarnya Stardew ada kan elemennya, tapi bukan itu yang ditonjolkan, kayaknya yang lebih ke mundane life-nya kan. Kayak hidup di peternakan seperti ini gini. Paling ada witch-nya 1-2 sama destinasi yang Ginger Island juga ada kan. Aduh tuh kayak seru sih. Itu seru. Tapi kalau yang si Chocolatier tuh kayaknya lebih banyak elemen kayak surrealismnya gitu ya. Iya. Aku gak sabar main Stardew Valley lagi karena aku belum ke si island itu. Nah itu. Kayaknya itu updatean yang tahun lalu ya kalau gak salah ya. Dan aku pakai mod juga. Jadi aku bisa mengakses itu meskipun aku belum di level yang itu. Karena ada cave sendiri kan? Aku greedy, iya betul. Aduh. Terus harus meluluhkan hati ada anak yang tinggal di Ginger Island itu. Dia pokoknya kalau nggak salah dia korban shipwreck gitu. Jadi ibu bapaknya nggak ada dan dia pokoknya satu-satunya korban yang hidup. Terus dia jadinya dibesarkan oleh kayak these like parrots.
parrots from the island. Jadi kayak burung-burung di islandnya itu semua kayak turut membesarkan dia. Jadi dia tuh ngomong bahasa Inggrisnya juga udah kagok gitu. Jadi he starts actually squeaking gitu karena udah terlalu lama tinggal di island itu sendiri. Dan gitu. itu nanti akan ada story lain. Ada lore-nya lagi. Aku suka Stardew karena ada lore dari setiap karakter juga ada sih. Gimana ceritanya bisa satu orang yang bikin ya? Iya sih. Itu gila sih. Itu gila sih. Aku sampai ngikutin biografinya story of his life loh. Dia tuh dibiayain pacarnya dulu. Gara-gara dia ngerjain itu nggak punya pemasukan, pacarnya yang biayain dia jadinya. Thank you for believing in his vision. Thank you. Iya, sampai akhirnya big break dia dapat, terus jadi kaya raya banget, nggak jelas dia sendirian. Bahkan musiknya dia yang bikin. Hah? Musiknya dia yang bikin. Gitu? Iya, dia belajar MIDI. Oh gitu. Belajar MIDI untuk bikin musik gamenya sendiri. Dan musiknya bagus loh. Iya, bagus banget. Kan suka ada genuine konsernya. Dari musik Stardew Valley tuh, soundtracknya Stardew Valley tuh ada konser orkestranya. Nah, itu si Kevin ya. Lu kemarin ngirimin gue ya? Apa sih itu? Iya. Mau ada live orkestranya di Singapura ya? Lotte Jakarta. Di Jakarta ada. Kalau nggak salah tempatnya di situ. Iya. Kok si Kevin ada sing-singnya itu Singapura? Iya, aku taunya Singapura malah. Ada sih di sini kan. Oh gitu. Oh, oke. Pelican Town kan, bukan helikopter kan? Ya nanti gue cek. Tapi kayaknya ya mungkin ada sih. Mungkin ada ya. Coba lihat postingannya Kevin. Soalnya di Kevin hashtagnya itu Singapura apa gitu. Tapi soalnya Kevin bilang mau datang, pasti harusnya di Jakarta. Oh, akan ada lagi di Jakarta kali ya. Wah, seru banget. Oke, itu Stardew Valley. Terus selanjutnya aku ya berarti ya. Yes. Ini TV series. TV series yang akhirnya baru selesai aku tamatin. Namanya The Studio. Jadi ceritanya ada produser sebuah production house itu yang diperankan oleh Seth Rogen. Oh. Dia bercerita soal bagaimana sebuah film diproduksi di Hollywood. Tapi komedi dan lucu banget. Oke. Kayak mau komentari gitu Kak? Enggak, gayanya tidak mau komentari. Okay. Dia tidak mau komentari, multicam biasa gitu. Cuman aduh lucu banget deh, tanpa nge-spoil ya. Pokoknya kelakuannya dia itu ngebuat the whole production tuh jadi lebih rumit daripada seharusnya sebagai produser. Tapi itu karena dia cinta sama yang dia lakuin. Kayak misalnya gimana ya? Kayak misalnya kita bikin film, ini adegan akan emosional nih. Gue harus mastiin ini bakal emosional nih. Ini bukan story di sana ya, biar nggak spoiler ya. Cuma ini adegan emosional. Sehingga dia berusaha ngebuat adegan emosional itu menjadi lebih bagus, tapi malah merusak filmnya. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Komedinya di situ. Itu relate banget sama aku on a very many level. Yang pertama, ya sekarang aku lagi nggak bikin ya. Cuman dulu kan aku suka bikin film. Aku ngerasain dinamika antara produser sama kreatif, which is aku sutradara. Itu kayak gimana? Kadang produser mintanya apa, kita maunya gini. Produser bilang ada budget. Editing maunya gini. Itu tuh aku kebuka semua di sini, ngerasa relate. Itu yang pertama. Yang kedua, si Seth Rogen ini baru menang Emmy kalau nggak salah. Pokoknya dia dapat award. Dia adalah orang yang nulis The Studio series ini. Dia yang sutradaranya, dia yang main juga. Oh, oke. Jadi dia punya 3 role. One man show. Iya. Oke. Nah, aku relate banget karena dulu zaman aku bikin Malam Minggu Miko, aku juga di 3 peran itu. Jadi kayak anjir kok dia masih kuat ya. Udah setua ini kan Seth Rogen juga 40 ke atas kan. Masih bisa bikin sebuah series di mana role-nya 3-3-nya elu. Itu tuh agak membangkitkan sesuatu di diriku sih. Kayak apa suatu hari gue bikin lagi kali ya. Iya. Tapi capek banget sih. Iya. Aku masih inget masa-masa itu kayaknya mungkin gak mau lagi ya. Cuman kalau ngelihat dia tuh kayak reminiscing gitu aja gitu. Sampai akhirnya bisa bikin karya yang baik gitu. Nah itu The Studio. Oke, The Studio. Ada di Apple TV. Itu series. Dia series, udah selesai. Oke. Satu season dulu. Satu season. Kamu apa favorit thingsmu? Kalau aku, mungkin aku tadi ngomongin one man show. Jadi kepikiran itu sama Seth Rogen, sama tadi ngomongin
si Concerned Ape yang Concerned membuat Ape, semuanya ya. sendiri, bla bla bla. Aku jadi kepikiran ada aplikasi yang aku lagi suka. Oke, aplikasi Gen Z namanya, lagi nih. iya aplikasi Gen Z lagi, nggak apa-apa ya. Aplikasi pacaran. Ada nih. Ya, kalau orang-orang menobatkan aplikasi pacaran ya. Oke. Tapi sebenarnya aku pakai itu sama teman-teman dulu. Namanya Loket. Kakak familiar gak? Iya, aku jualan tiket di Loket sih. Bukan Loket apa itu. Kan kalau Loket sebenarnya itu sebuah skeuomorph gitu. Jadi in the sense that Loket itu kalau kita kepikiran kata locket in English, Kunci. bukan kayak Gembok. kalau di necklace kan suka ada kayak gembolan gitu terus bisa dibuka. Isinya biasanya kalau untuk kalau di orang-orang bule tuh people going to war. Oh iya. Terus habis itu ini loket terus gambar istrinya. Oh, loket itu artinya itu ya? Iya, biasanya sih insinuasinya ke situ ya. Okay. Kayak vibes-nya yang diambil sih aku lihat seperti itu, makanya terlahirlah namanya Loket app-nya. Loket app. Loket app-nya. Dan yang buat itu adalah seorang software engineer yang membuat aplikasi untuk pacarnya. Jadi prinsipnya tetap sama kayak loket necklace ini yang bisa dibuka dan foto-fotonya tuh foto-foto istrinya dan foto-foto dia. Jadi kayak app untuk ngabarin significant other. Gitu. Jadi tuh apa yang bisa dilakukan di aplikasi Loket. Jadi basically cuman share foto dan itu menjadi arsip foto. Kalau buka langsung kayak ada update dari pacar atau ada update dari temen, ada foto baru. Oh nice, react. Apa ya, memory tool for memory aja sih. Karena aku orangnya sebenarnya nggak terlalu sentimental. Kayak aku jarang ngambil foto, aku jarang melihat kembali juga foto. Jadi aku melihat ini sebagai apa ya? It's a good tool to rewind dan kayak aku ngapain aja sih atau teman-teman aku ngapain aja sih, keep ourselves updated tanpa beneran kayak ada terlalu banyak effort untuk coba yuk schedule call, yuk schedule gini karena semua teman-teman aku di luar kan. Jadi aku melihat kabar mereka dari jauh dan kayak you're good. Baik-baik aja. Iya, kamu lagi baik-baik aja ya, kayak gitu sih. Kayaknya aku nggak relate karena aku nggak punya teman kali. Kayaknya sih. Kayaknya aku nggak punya satu hubungan persahabatan di mana aku merasa perlu tahu mereka ngapain hari ini dari fotonya. Nah, aku nggak tahu itu persoalan karena nggak punya teman atau persoalan karena buat apa? Paham gak sih maksudnya? Atau karena nggak punya orang dengan koneksi sedalam itu sehingga aku tidak punya perasaan untuk tahunya. Gimana ya jelasinnya ya? Gimana ya maksudnya? Paham. Ya? Tapi mungkin kalau dari aku melihatnya lebih ke mungkin karena generasi aku juga ya. Jadi kita udah kebiasaan kayak ngasih kabar tanpa ditanya. Bahkan ke teman-teman aku aja kayak, "Hai guys, aku lagi macaan hari ini, enak banget, semuanya coba resep baru." Nah, itu dilakuin. Gini. Iya. Kamu ngasih tahu ke orang? Iya. Hari ini aku macaan. Tapi aku nggak melakukan tujuan? Itu dengan regular gitu, kayak cuman kayak sebagai yuk kita, maksudnya jangan memutus tali silaturahmi lah, even though we're too like kayak aku di Jakarta, kamu di mana gitu. Aku lebih ke hari ini aku ngapain, aku kayak gini guys, kamu kayak gini guys. Kadang-kadang mereka nggak reply atau cuman kayak gini doang, tapi aku joy aja menjadi hari ini lu joy. ngapain guys. Iya. Terus mereka ngabarin, Keisha hari ini aku kayak gini. Kadang-kadang cuman kayak gini doang, gak apa-apa juga. Iya. Tapi ada connection yang tetap dijaga gitu kan iya maksudnya. Iya sih, menurut aku in a weird cyber twisted way, seperti itu sih aku melihatnya seperti itu. Grup pertemanan aku yang aktif tuh cuma satu. Isinya penulis-penulis. Dengan rata-rata umur 45. Coba ya aku cek ya. Kita ada nggak ya yang tadi gimana tadi ngabarin? Guys, aku lagi ini. Guys, aku lagi match, atau mungkin kalau kakak, guys, aku lagi padel. Oh, guys, aku habis minum lentil. Aneh banget, tapi aku ngebayangin aku ngabarin ke mereka semua, guys, aku habis minum lentil. Terus kayak, maybe it's a girl thing. Oh iya sih. Mungkin. Ini sih banyak lintas gender ya. Coba, bentar aku. Apa ya yang dibahas yang kira-kira aku bisa relate sama kamu ya? Paling enggak sih. Oh iya, ada sih yang foto sih. Foto lagi acara. Dikirim ke grup. Oke. Kayak itu maksudnya kayak gitu-gitu kan. Gue lagi acaranya gitu.
Aku lagi acara, aku lagi melakukan sebenarnya any day to day activity gitu yang aku menurutku lucu, kayak misalnya aku ke gym terus ada kucing di gym itu yang kakinya cuma 3. Kayak interesting things aja. Iya, betul. Jadi Locket menjadi wadah atau kayak third party app yang menjadi arsip dari semua foto-foto day to day kita gitu. Aku sih melihatnya seperti itu ya. Menarik. Iya kan? Apakah seharusnya Locket ini bisa digantikan dengan Instagram second account? Kalau itu aku tahu. Beda. Karena kalau ya meskipun Instagram second account atau close friends, menurut aku mungkin karena interface-nya Locket sendiri ya, kan dia tuh cuman boleh 1:1 fotonya semuanya square, terus dia ada up tersendiri. Jadi tuh lebih kayak lebih YTT aja, kayak lebih yang tahu-tahu aja gitu. Yang kayak lo bisa masuk Locket gue tuh berarti lo teman gue gitu. Wah gila. Gen Z. Ini lu pada relate gak? Jadi layernya tuh banyak. Layernya tuh banyak. Kania? Hah? Tahu ada Locket? Oh dia gak tahu juga. Oh gak tahu, oke. Kayak aplikasi pet kali. Pet tau gak kalian? Iya kayak pet. Gitu kan. Bisa, iya. Update, check in gitu-gitu. Tapi semuanya foto, exclusively foto. Oke, menurut kamu ini lama gak? Karena pet kan gak lama. Aku pakai itu udah 3 tahun sih. Wow iya lagi. Ternyata iya lagi. Iya, kayak lucu aja. Oke, yang menjadi favorit minggu ini karena lagi sering atau? Karena lagi sering dan emang apa ya, aku ada beberapa teman baru yang aku tambahkan ke dalam Locket itu juga. Wow. Jadi arsipnya semakin kaya. Jadi kayak ada foto dia dari berbagai macam walks of life gitu. Jadi aku dari teman kuliah yang kuliah di Belanda, ada teman SMA juga di situ. Terus ada juga teman-teman yang post kuliah, yang teman-teman yang juga sesama musisi juga dari situ. Jadi aku kayak Kalau kita kenalan sama orang, terus kita masuk ke Locketnya dia, nggak recommended. Karena? Nggak recommended. Karena itu kayak intimate gitu, harus kenal banget punya Locket. Aku sih melihatnya seperti itu ya. Kalau dia yang nawarin mau nggak masuk Locket gue, itu artinya kayak anjir gue dipercaya nih gitu. Iya kayak something like that. Tapi menurut aku layernya tuh begini. Tiernya begini. Instagram first account. Terus ada Instagram second account. Terus ada Instagram close friends lagi second account. Tahu, aku pernah dikeluarin orang kan? tuh. Dari close friend. Bagaimana itu ceritanya? Kok bisa tahu? Karena si Anissa ternyata masuk close friendnya dia. Terus kamu lihat gak updatean dia yang ini? Betrayal. Kamu lihat gak updatean yang ini yang mana? Ini ada di close friendnya. Kamu udah gak masuk close friend? Iya. Ya ampun. Terus emang kenapa gitu kayak? Emang kenapa kalau gak masuk close friend? Berarti artinya dia gak mau ada aku ngelihat gitu ya? Atau mungkin dia pengen mengkerucuti kayak audiensnya. Emang layak sih. Karena mungkin gak pernah nanggepin kali ya? Enggak juga sih. Nggak kayak juga. Lebih ke cewek-cewek aja kali ya, atau YTT aja kali ya gitu. Kadang-kadang gak tahu sih kalau aku. Kalau orang ngepost di close friend, kita gak harus ngasih tanggapan? Gak harus sih. Aku kadang-kadang aku chronic story liker. Jadi aku cuma nge-like aja gitu. Oke. Gitu. Nah terus tadi tiernya udah nyampe ke ini kan close friends. Terus baru Locket. Menurut aku tuh gitu. Jadi Locket tuh kayak udah deket, gak harus sering ngobrol, gak harus sering ngabarin, tapi posting foto kayak you're fine with that gitu. Kayak posting foto update tanpa ngomong apa-apa tuh kayak cool gitu. Pertanyaan, kalau mamamu mau masuk Locketmu, dikasih gak? Ada orangnya lagi. Ya enggak lah seharusnya ya. Karena kan tapi aku kehidupan juga kita ngapa-ngapain. kan. Aku juga gak ngapa-ngapain. Aku alim loh. Alim. Tapi aku memang gak ngapa-ngapain, kayak cuman kayak ngabarin aja. Kayak ngapain juga aku kirim foto kucing ke mama. Enggak, tapi ada rasa segregasi itu dong pasti kan. Ini my life with my friends dong pasti. Aku sih ngerasanya gitu ya. Iya dong. Iya. Oke. Ada gak yang make itu untuk keluarganya dia? Ibu bapaknya masukin Locket? I don't know anyone who does that though. Karena jadi feel-nya aneh juga ya. Iya, mungkin karena filosofi app-nya gitu. Balik lagi ke tadi kan, ini kan kayak Locket. Kayak misalnya husband going out at war, lagi berperang, terus habis itu ngelihat Locket kayak istriku. Atau sebaliknya malah istrinya di rumah ngelihat Locketnya kayak suamiku gitu. Jadi kayak ada feeling yearningnya gitu. Kalau gitu kenapa kamu pakai sama teman-teman? Di fit filosofinya. Iya, memang aku juga pakai dengan significant other juga. Tapi yang kemarin malam-malam ada, mama tahu nggak tuh? Yang dibawa nonton stand up.
Lah, kalau orang pacaran kan udah ada WA. Ngapain Tapi harus ada beda. loket-loket lagi? Tapi beda biar kayak nggak ada yang tahu kan aplikasi ini. Emang cuma kita aja gitu. Wow, ini bener-bener aku harus belajar banyak. Unsur eksklusivitasnya tuh beda. Paham sih. Iya kan? Tapi kan WA dengan nomor HP dia itu eksklusif juga kan. Aku tuh kadang nggak ngerti deh generasi ini tuh apa ya? Maksudnya kayak kenapa harus membuat hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh hal yang lain. Itu yang aku masih. Apa dong gimana ya, alternatif analognya loket tuh apa Kak menurut Kakak? Atau alternatif kalau nggak ada loket gitu? Apa what would be better selain kayak chat yang tetap menghadiri kesan eksklusivitas itu apa? Jurnal. Iya. Tapi dikirim analog kayak hey guys. Alternatif analog kan? Iya. Jadi waktu SMA ada tuh orang pacaran, dia berbagi jurnal pacaran. Oh, kayak scrapbook pacaran gitu Iya, atau scrapbook gimana? pacaran. Itu namanya ya? Iya. Jadi dia ngapain hari ini, ada diary-nya, ada fotonya. Ini kemarin aku habis ini, terus aku luka, terus Lucu sensoplasnya ditaruh di sini. Ini. Oh my god, lucu banget. Iya, kamu jangan terinspirasi ya. Udah enak-enak lu punya loket, mau balik lagi ke masa gue SMA. Tapi itu lucu, menarik. Itu lucu. Ya itu kan eksklusif kan, tapi. Oke. Tapi itu jadi at the end of the day gitu. Aku kasih kayak jadi mengakhiri hari ini jurnalku aku kirim ke rumahmu gitu. Kalau di Terus sekolah, habis itu kamu isi terus habis itu atau ketemu di sekolah iya, gitu. kalau di sekolah di pagi jadi harinya. update buat next day-nya gitu. Tapi kan kurang real time. Bedanya dengan Iya. loket adalah jadi kayak mau dimanapun bisa ngabarin, tapi nggak yang dengan harus dibales gitu. Nggak ada pressure harus dibales. Oke. Terus next itu aku ada sebuah video YouTube. Judulnya 18 Years of Investing Lesson in 13 Minutes dalam kurung European Investor. Oh, oke. Jadi dia ngasih sudut pandang berinvestasi dari kacamata investor Eropa. Dan ini refreshing banget buat aku. Karena selama ini yang aku lihat konten-konten investasi itu dari Amerika semua. Jadi apa yang dia omongin di sini tuh menurut aku make sense. Karena ada beberapa hal yang di cara investasi di perusahaan Amerika itu beda kayak di perusahaan Eropa. Nah itu yang aku sadari juga. Karena kalau investor saham kan di Indonesia kan. Ada banyak perusahaan-perusahaan tuh yang kayak sekarang tuh kalau kamu merhatiin saham Amerika tuh lagi naik banget perusahaan-perusahaan teknologinya. Nah di kita tuh nggak ada yang bener-bener plek-ketiplek dengan skala sebesar di Amerika dengan fundamental yang sama dengan Amerika yang bagus. Jadi gue banyak belajar dari satu video YouTube ini sih. Kamu udah ke arah situ belum? Aku tahu enggak sih. Tapi bedanya aku malah penasaran bedanya investor Eropa sama investor Amerika dalam hal mindset in general tuh kayak apa? Emang lebih masuk ke kakak advice-nya. Iya, investor Eropa. Kalau buat aku sih lebih diingatkan bahwa semua pelajaran investasi di Amerika tuh nggak bisa serta-merta kita aplikasikan ke Indonesia juga. Karena kayak perusahaan-perusahaan di Amerika tuh ada perusahaan yang memang lingkupnya very global dengan pasar dunia yang bisa scale up dengan segede itu dan secepat itu. Sementara di Indonesia mungkin nggak begitu banyak perusahaan yang bisa seperti tadi gitu. Jadi paling aku diingatkan soal itu gitu. Karena kan kiblatku kalau baca konten-konten soal investasi di sana. Tapi memang banyak teori-teori investasi yang applicable juga ke kita. Kayak contohnya perhitungan dana pensiun. Aku juga taunya dari luar. Itu masih bisa aku pakai sih. Kamu belum ya? Kamu belum ke situ ya sama sekali ya? Tapi I've seen yang reels yang sama Agatha Chelsea yang sempat tuh, ngomongin rame tentang banget itu kan, Iya, yang tuh rame persen-persenannya aku kayak oh my god, I need to get my life together. Oke, aduh, masih berantakan banget hidupku, tapi menyadarkan banget. Iya, kalau misalnya masih muda banget, kalau kita tahu kan keluarga kita yang konvensional banget, mungkin ibu, orang tua, nenek, kakek, itu kan tahu deposito ya. Iya. Itu kan yang paling orang ngeh ya. Deposito kan surat utang jangka pendek sekali kan.
Nah kalau pengen mau nyoba investasi yang lebih sophisticated dikit tuh ada reksadana pasar uang namanya. Itu surat utang jangka pendek yang dikumpulin dipaketkan jadi satu dan dijual oleh manajer investasi. Ya bisa mulai dari situ aja dengan harga 10.000. Ini bukan ajakan atau saran ya. Cuman ya misalnya contohnya dulu aku kayak gitu. Tapi aku terselamatkan karena dari umur 21 kan aku udah mulai investasi. Financial literacy. Tapi menurut kakak literasi finansial tuh penting gak sih untuk kayak anak-anak muda? Dan wah, kenapa? Itu gila sih. Apalagi di masa sekarang yang udah banyak banget alternatif kayak you can invest here, terus ada juga krisis pinjol. Iya sih. You know, like what do you think? Oke. Yang pertama tuh kita harus tahu dulu financial literacy emang penting. Tapi sebenarnya yang harus kita bahas juga adalah arti uang buat kita tuh apa. Kita tuh ngelihat duit itu apa. Kalau kebanyakan orang kan ngelihat duit itu tujuan. Gue pengen punya 100 juta pertama. Tapi buat aku lebih make sense kalau kita mikirin duit itu alat. Gua pengen punya dana pensiun di mana gue bisa makan enak tanpa harus mikirin berapa uangnya. Jadi uang itu alat, bukan tujuannya. Gue pengen punya anak bisa sekolah di sekolah yang kayak gini. Jadi itu alatnya, bukan tujuannya. Nah berangkat dari situ dulu, itu bisa ngerubah banyak banget mindset kita. Jadi gak ngejar 1M pertama, gak ngejar 100M pertama. Tapi ngejar kualitas hidup apa yang kita mau dengan uang yang akan datang buat kita. Word. Iya kan? Itu dulu gitu. Iya. Nah dari situ baru bisa bicara macam-macam ya soal financial literacy ya. Kita gak usah ngomongin investment dulu deh. Tapi hal-hal yang mendasar dulu gitu. Kayak dana darurat udah pada punya apa belum? Which is kalau tiba-tiba kita gak punya pekerjaan, tabungannya mencukupi apa enggak? Asuransi kesehatan kalau misalnya tiba-tiba kita sakit kan kita nggak bisa kerja. Udah ada apa belum? Itu lebih pembicaraan yang mungkin lebih mendasar dan lebih praktikal sih. Sama yang paling penting, yang paling kecil orang bisa lakuin dan orang suka miss itu catat pengeluaran. Aku ya masih ya. Next aku akan mungkin bawa app mencatat pengeluaran. Itu dia. Yang seru minggu itu ya nanti ya. Yes. Kamu akan bawa app buat mencatat pengeluaran ya benar. Kalau istriku di Google Sheets. Oh gitu, kayak manual langsung. Manual Jadi banget. biasanya tuh kalau kakak kayak mengalokasikan waktu gitu nggak dalam satu minggu gitu harus hari ini malam ini gitu kita catat bareng atau sendiri atau gimana? Kalau kakak sama Kak Anissa. Jadi malam pertamaku dengan Anissa Aziza istriku itu kita habis resepsi naik ke kamar. Pembicaraan pertama adalah kamu mau nyatet pengeluarannya di Google Sheets apa mau di Excel? That's soulmates right there. That's like this. You don't need locket. I don't need locket. Kalaupun locket isinya bond. Foto-foto bond. Nah itu ya locketnya dipakai buat oke, hari ini aku belanja segini. Dicatat. Nah dia akhirnya catat di Google Sheets. Tapi kalau cara kami adalah semua pengeluaran itu bondnya dikumpulin. Kalau aku kan ada asisten ya. Jadi kalau bagianku asistenku yang biasanya bayar dan ngumpulin. Tapi kalau bagian Anissa kan dia suka ada banyak buat bayar guru les apa segala. Itu dia kumpulin kwitansi dan lain-lainnya. Nah setiap tanggal 28 Google Sheets itu di-present lah. Dikasih lihat ini pengeluaran kita bulan ini tuh apa aja. Per kategorinya apa aja. Dan itu setiap bulan selalu kita lakuin. Abis itu ada diskusinya. Misalnya tapi jadi bonding gitu, that's fun. Bonding karena duit. That's fun. Lebih ke pusing sih. Kenapa Diskusinya contoh ya. Kok bulan ini belanja mainan banyak banget? Kayak 30% lebih banyak. Oh iya, akhirnya kita telusuri. Oh iya, soalnya banyak temennya Alea ulang tahun. Makanya belanja mainan lebih banyak. Oh oke, kalau gitu Alea tidak usah sekolah lagi. Nggak dong. Nah tapi gara-gara itu kita jadi bisa diskusi. Oh nggak apa-apa ngeluarinnya buat ini, ngeluarinnya buat itu. Kita mau liburan aja, ngomongin budget liburan tuh bisa lama banget. Dia present banyak banget hotel yang menurut dia bagus dan layak, yang pas sama budgetnya. Nah aku nanti juga ngasih masukan. Hotel itu lama banget kayak gitu. Tapi seru sih sebenarnya, seru banget. Nah kenapa butuh catat pengeluaran? Supaya kamu tahu kalau suatu hari kamu pensiun butuh uangnya berapa. Kalau kamu nggak pernah tahu sebulan ngeluarin duit berapa, kamu nggak pernah tahu kamu pensiunnya berapa, iya kan?
Nah aku mikirin itu dari umur 21 waktu itu. Oke. Bener-bener cek royalti pertama waktu itu. Gitu sih. Well, anyway, ya itulah. Itu soal finance ya. Oke. Kamu apa? Next yang aku bawa nggak penting. Nggak apa-apa. Kan kita ini back and forth. Nggak, yang lucu adalah yang aku udah siapkan adalah hal favorit minggu ini. Apa tuh? Tadi kan ngomongin mainan Alea dan teman-temannya. Mungkin ini dia tertarik juga ya. Apa tuh? ASMR squishy. Apa yang mau didengar Tapi dari squish yang dipencet? Aku yakin semua ASMR enthusiast itu tahu bedanya squishy yang bagus sama yang enggak. Sama terus jadi itu yang aku lagi suka nonton adalah squishy tapi dilumurin wax. Wax itu bahasa Indonesia. Iya, di YouTube sama di TikTok. Terus lilin kan, lilin. Iya, lilin. Terus abis itu dilumurin itu terus dibiarkan kering. Terus setelah itu kan kalau ASMR itu kayak ASMR. Terus di crack gitu. Aku selalu nonton itu sebelum tidur. Aku harus lihat sih. Apa harus namanya? lihat. ASMR wax cracking. ASMR wax cracking squishy. Wax Itu keren banget. Itu kayak aku langsung tidur. Squishy. I love that. Oh ini. Yang butter. Yang butter ini tahu? Iya. Ini yang aku suka nonton. Kok geli ya? Kenapa geli ya? Tapi kan jadi sensory experience gitu. Ya? Ih itu tuh. Kamu lu nggak gitu ya? Itu malah kayak yes, do that. Yes gitu. Wah, ini satisfying sih jujur. Terus nanti dia biasanya balik lagi ke state semula, tapi kayaknya dia nge-cut itu deh. Dia cuman pentingin wax. Aduh, nggak bisa gue. Kok orang tahan sih? Kamu tahan kan ya? Gak bisa gue. Seru tahu ya kan? Nggak, itunya pas di ini. Kalau di ini aku ngerti, kreteknya ngerti. Tapi pas di garuk-garuk tadi tuh. Ini beda lagi. Selalu butter ya? Enggak, tapi yang terkenal itu. Karena squishy yang lagi naik si butter ini. Nah itu squishy bagus karena dia nggak bakal cepet langsung bounce back-nya tuh lama. Jadi dia namanya tuh istilahnya slow rising. Slow rising squishy. Iya, slow rising squishy. Wow. Aku mungkin akan menjadi konsultan mainannya Alea gitu kali ya. Oke, aku beliin buat dia. Dan Aca. Apa namanya tadi? Squishy butter. Squishy gitu. butter ya. Ini Squishy di butter. Jakarta ada? Nah, aku kurang tahu, tapi aku suka nonton ASMR-nya itu sih karena aku tidak bisa punya fisik. Is it this one? Yes. 79.000? Yes, itu 1 juta. Lo ngapain lo 1 juta tiba-tiba ada di sini? 1,2. Keisha yang bener aja Keisha. Mending gue beli butter beneran, bisa gue masak. Yang bener. Iya. 1,2 juta. Tapi bukan yang ya itu mungkin yang I don't know, mungkin itu kayak agak rip off ya. Kayaknya 75.000 cukup sih. Soalnya ada 79.000, ada 79.000 tapi kok logonya logo bahasa aksara Cina semua. Oh ya? Iya, tuh. Oh, ya skip. Langsung skip. Masa sih yang 1 juta sih? Tapi itu kayaknya emang produknya kalau nggak salah it's like American made gitu. Soalnya mungkin mahal di situ. American made butter. Jadi inspired. artinya si butter ini dilumuri wax dulu kan? Iya, butter dilapisi squishy kan? ya. Iya, butter squishy ini dilapisi wax dulu. Betul. Supaya mengeras. Betul. Baru dipencet-pencet. Betul. Itu satisfying. Aku suka banget. Dan kadang-kadang tuh beberapa ASMRis tuh melakukan kayak let's do one layer, 2 layers, 3 layers gitu. Wow. Terus kadang-kadang tuh kalau misalnya suara wax lilin yang di crack itu mencapai the bottom of the microphone itu kayak kertak. So it feels like kayak kalau misalnya efeknya tuh jatuhnya sama dengan hujan terus kita jadi gampang tidur kan kalau dengar suara hujan. Relaxing. Iya, kayak gitu sih jatuhnya. Apa ASMR yang paling kamu suka? Bunyi apa? Bunyi apa pertanyaannya aneh bener lagi. Bunyi ASMR, apa yang kamu paling suka? ASMR kadang-kadang tuh macam-macam. Ada satu kreator yang pakai kayak household items untuk melakukan
untuk melakukan ASMR. Nah, dia suka bikin series. Aku lupa namanya, tapi dia suka bikin series dan salah satunya adalah dia bikin series dari craft supplies. Jadi tuh gunting. Oh itu satisfying buat kamu tuh. Iya. Dan kadang-kadang suka ada kayak little role plays-nya gitu. Misalnya kayak aku gunting rambut kamu hari ini ya. Jadi kayak pura-pura jadi barber tapi ASMR gitu konsepnya. Oke. Ada lagi, oh my god, ada lagi yang lebih whimsical lagi, lebih aneh-aneh lagi. Jadi misalnya POV, kamu mulut seorang, aku di mulut seorang raksasa, terus aku membersihkan gigimu gitu. Terus ada bunyi, dia pakai kayak sikat gigi raksasa gitu, terus dia kayak bersihin, kayak gitu. Terus kayak itu dia bikin semua dengan karton dan paper mache dan dia cat itu semua sendiri, kayak lucu banget. It feels like I'm a kid again. So it's very different dengan yang tadi ngomongin investasi. Nggak apa-apa itu bedanya. Tapi aku ngerasa mungkin karena aku di age pendewasaan ini aku jadi clinging onto my childhood gitu loh sih Kak. Jadi aku kayak enggak, aku belum mau investasi gitu rasanya kayak gitu. Adulting ya, welcome to adulting ya. Rasanya seperti itu. Jadi kan mungkin next Kakak bisa bikin ASMR investasi. Iya bisa. Apa ini ya? Koin-koin. Gitu. Reksadana. Bisa. Nah, kalau buat kami di umur-umur sekarang udah nggak bisa relate ASMR. Karena kupingnya udah gak nangkep. Apa? Atau tiba-tiba frekuensinya terlalu tinggi gitu. Kayak tadi Kakak geli sendiri. Iya mungkin ya. Iya. Tapi aku cek pendengaran emang menurun fungsi pendengaran. Oh gitu ya? Iya. Terus kata dokternya kenapa sebabnya? Ini penyebabnya tidak ada yang tahu. Lah gak ada yang tahu, terus gimana lu aja gak tahu, gimana gua? Jadi ada istilah idiosyncratic. Ada istilah medisnya. Pokoknya nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba turun aja. Emang with age aja gitu ya. Nah aku juga nanya tuh, karena umur nggak? Kalau umur biasanya kiri kanan nurun. Iya. Nah ini aku kiri doang. Oh. Apa karena Anissa sering ngobrol sama aku dari kiri gitu? Enggak. Itu enggak. Jadi mekanisme perlindungan dirinya, genang telingaku nutup sendiri pelan-pelan. Aku tidak mau mendengar kata-kata ini. Anyway, ini terakhir buku. Aku baru ngelarin ini lagi-lagi gara-gara kepending mulu. Sekarang baca buku tuh susah karena kenapa ya kepending mulu? Attention span-nya itu sih. Iya, ini terakhir kita ngomongin itu juga. Ini karena mau ketemu kamu aja nih. Aku jadi kayaknya gue harus bahas buku yang belum pernah gue kelarin deh gitu. Akhirnya aku ngambil dari rak aku, cek yang mana ini, dan ini baru aku kelarin. Baca. Apa itu? Kantung Mabuk Udara. Dari bookmarknya itu ya, bookmarknya. Ini bookmarknya dari Garuda Indonesia, karena aku baca di pesawat kan. Tapi sebelum kita ngomongin dagingnya, mungkin aku pengen nanya, Kakak biasanya make household items atau apapun yang Kakak bisa cari nggak sebagai bookmark? Atau Kakak kebiasaan melipat? I think it tells a lot about kepribadian seseorang dengan how they treat their books gitu. Oh gitu? Enggak, menurut aku ya. Oke, iya nggak apa-apa. Kalau kayak kan ada yang dog ear, jadi cuman ujungnya doang. Ada yang harus pakai pembatas buku. Okay. Ada yang kayak aduh terserah deh, aku kertas ini pun atau apapun yang aku bisa temukan aku selipin di tengah, tiket apa gitu selipin. Kalau Kakak tipe yang kayak apa? Oke. Aku tipe yang aku maunya bookmark yang bagus. Aku beli di marketplace, udah nyampe rumah, sekali beli aku 10 biasanya. Dan itu semuanya hilang. Dan di tengah perjalanannya datanglah kantung Mabuk Udara ini. Dari Garuda Indonesia. Ini akhirnya menjadi bookmark saya. Oke. Ya siapa tahu saking pusingnya baca kan sekalian gue pakai. Iya. Atau kan siapa tahu habis baca kena muntaber. Menurut kamu menunjukkan kepribadian apa? Beda antara yang dilipet, yang itu bedanya. Kalau menurut aku resourceful sih kalau kayak gitu. Kalau seperti Kakak ngambil any items di jangkauan gitu. Kalau ngelipet sih mageran. Praktis kali ya, praktis. Itu kan aku mereframe jadi hal yang positif. Oke, praktis. Jadi praktis. Kalau misalnya beli harus bookmark tuh apa ya? Proper gitu. Iya, proper aja gitu. Very aesthetic oriented. Ada juga yang kayak terserah bukunya mau diapain, kelipet lah, apalah. Iya, itu agak lebih disorganized. Tapi aku suka buku yang agak rusak gitu.
Karena itu menurut aku sign bahwa bukunya tuh udah di love gitu. Jadi aku pakai tempat tidur kelipet lah atau apa gitu, aku suka kayak gitu. Nah itu juga kenapa aku suka beli buku bekas sebenarnya. Karena ada beberapa buku bekasku, cuman aku udah lama nggak beli lagi. Karena waktu itu pas aku beli buku bekas, pas aku buka, bau apa ini kok? Iya, suka ada bau itu sih. Bener. Akhirnya aku nggak pernah beli lagi. Cuma anyway, ini buku tentang jadi kreator di kreator ekonomi. Jadi aku ada satu fase di mana aku lagi mencoba untuk mencari cara hidup atau mencari banyak lingkup monetisasinya sih. Kayak kamu kan juga main di kreator ekonomi juga kan, bikin lagu, punya Instagram, aktif di sosmed. Aku rasa nggak banyak pembicaraan soal kreator ekonomi di sini tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi aku suka baca buku dari luar. Ini kebetulan yang bikin kreator juga. Jadi Roberto Blake. Jadi kadang aku suka nonton video YouTube orang. Kalau videonya masuk akal, aku beli bukunya kayak gitu-gitu. Nah ini Create Something Awesome ini adalah tentang menjadi kreator dan cara nyari duitnya. Apa aja cara monetisasinya, terus cara bikin niche-nya, yang lain-lain gitu. Lumayan ngebantu sih, dan akhirnya selesai juga. Poin yang paling penting dari sini sih soal kolaborasi sih. Semakin sering kita kolaborasi, maka semakin banyak kesempatan yang bisa kebuka gitu. Jadi nih akhirnya buku ini selesai. Kamu belajar jadi kreator nggak ini ya, by doing aja atau ada buku atau course khusus? Aku by the heart. By the heart aja ya. Tapi aku pernah baca sih tentang apa ya, lebih ke kakak ngerasa nggak kalau misalnya kakak nge-turn sesuatu yang tadinya passion terus menjadi sesuatu yang harus dimonetisasi atau kerjaan seperti yang tadi bukunya bahas, motivasinya jadi berkurang nggak, atau kayak ada ngaruh ke how you view the art or the work itself gitu. Oh iya, itu bagus tuh. Itu buku yang terakhir aku baca juga tuh. Soal kita make money to make art. Jadi kita harus nge-framing pekerjaan kita tuh untuk bikin karya yang lebih bagus buat diri kita. Atau waktu itu siapa yang ngomong soal kalau kita membuat sesuatu, satu kita buat untuk orang lain, satu kita buat untuk diri sendiri. Jadi satu yang buat datengin duit, satu yang buat kebahagiaan kita. Jadi lebih balance. Jadi lebih balance. Kalau enggak kita susah kalau ngejarnya duit sama audiens doang. Apalagi soal musik. Musik itu kan kadang-kadang kayak ini pasar suka nggak ya? You don't really know. Iya, ya apa itu gitu. Pasar? Kita juga nggak ngerti apa itu pasar gitu sih. Anyway, kalau kamu apa terakhir? Kalau aku yang terakhir, mungkin ke musik tadi kita ngomongin musik. Aku lagi suka, I'm an album girl. Aku hari ini bukan model yang mendengarkan playlist dan mengcompile lagu satu-satu. Aku lagi suka album akhir-akhir ini. Beberapa bulan terakhir sih sebenarnya. Dan yang aku suka adalah, ini artis Gen Z juga, ada namanya Lizzie McAlpine. Dia bikin album judulnya Older and Wiser. Coba aku lihat. Gitu. Tentang? Tahun 2024. Sebenarnya macam-macam. Tapi aku bisa menyimpulkan bahwa benang merahnya adalah di tendensi dia untuk beroperasi secara tidak sehat in a relationship. Tendensi dia maksudnya dia dalam kehidupan pribadinya memang kayak gitu? Aku kurang tahu, tapi aku menganggap bahwa ini semua curhatan dia lah, lagu-lagunya semua curhatan dia. Jadi lirik-liriknya tuh selalu kayak, favorit aku yang judulnya All Falls Down. Dia itu secara lirik juga oke. Liriknya tuh tentang everything yang menurut aku baik atau everything that happens di hidupku yang baik itu ujung-ujungnya it all falls down gitu. Kayak aku akan either karena ulahku sendiri aku akan men-self sabotage menjadi kejadian yang kurang baik, atau ya life just does that gitu. Jadi dia banyak ngangkat topik-topik kayak self sabotage dan kayak padahal ini relationship itu baik nih, misalnya dia ketemu cowok baik, terus habis itu dia kayak you know what, bye gitu. Dia suka kayak ada tendensi gitu ya? Itu. Nah kalau misalnya di psikologi itu namanya dia jatuhnya avoidant attachment. Karena masa lalu dia, karena trauma. Sebenarnya kan kalau attachment, kan ada namanya attachment theory by Bowlby, salah satu researchernya aku ingat adalah Bowlby. Attachment theory itu sebenarnya it all boils down to parenting sih Kak. I see. Jadi ada macam-macam, tapi bisa di highly classify sebagai 4. Ada kalau nggak salah secure, itu yang sehat, yang ya udah semuanya dilakukan sesuai porsinya.
dalam attachment ya, dalam berpacaran atau berhubungan. Terus yang kedua ada anxious attachment, itu yang clingy dalam pacaran. Terus ada lagi avoidant attachment, itu yang si Lizzie mengklaim dirinya sebagai dia lumayan avoidant gitu. Avoidant tuh yang menjauh, kalau misalnya diberi afeksi tuh dia menjauh. Terus ada lagi disorganized yang kadang-kadang clingy, kadang-kadang menjauh, kayak dia nggak ada pattern yang clear. Nah kalau secure kan itu kita bisa lihat dari pola parentingnya, ya secure gitu, kayak diberi afeksi ketika dibutuhkan. Tapi kalau enggak, ya anaknya juga nggak bereaksi yang gimana-gimana banget gitu. Kalau anxious itu biasanya orang tuanya memberi afeksinya tuh secara inconsistent. Jadi anaknya tuh left wondering kayak gue ngapain ya? Gitu ya? Aku salah di mana ya? Tapi jadinya dia anxious. Jadinya dia clingy ke orang tuanya gitu. They actually did an experiment on this, and ini di-exhibit oleh babies. Jadi mereka ngelihat kayak perilaku bayi dan orang tuanya gitu. Ketika ada di kamar, ketika ada di kamar yang simulasinya, yang anxious babies ini, ketika orang tuanya pergi tuh nangisnya tuh hebat, kayak crazy. Terus habis itu ketika balik, ya mereka mengexhibit perilaku anxious atau clingy itu. Nah balik lagi these avoidant babies, orang tuanya biasanya nggak terlalu banyak memberi afeksi atau kayak pasif aja orang tuanya, atau misalnya nggak terlalu banyak eye contact atau nggak terlalu banyak ngajak main bayinya. Jadi bayinya juga udah terbiasa membiarkan orang tuanya gitu. Jadi dia udah kayak nggak terlalu bereaksi. Itu yang avoidant gitu. Nah si Lizzie ini tahu dia punya masalah nih. Dia tahu dia punya masalah. Dia punya masalah, itu membuat dia jadi sulit punya relationship. Yes. Makanya dia bikin lagu-lagu ini. Oh, dengan tujuan sebenarnya kan terapi dia. I wanna say that, tapi ya balik lagi ke pribadi setiap artis ya. Tapi aku melihatnya sebagai ini lumayan epidemic sih in my generation. Oh iya? Kayak the avoidant itu sebenarnya lumayan epidemic. Iya? Sering banget aku dengar cerita baik cowok maupun cewek yang tiba-tiba ghosting, atau tiba-tiba tuh kayak kok kayaknya fine aja date-nya, atau fine aja terus tiba-tiba kok minta putus gitu. Dan dia malah kenapa? Kalian terlalu banyak opsi. Gitu ya, paradox of choice gitu ya. Iya, terlalu punya banyak alternatif. Di kami ini dulu pulang sholat taraweh aja kita naksir. Iya nggak? Abis sholat taraweh nih di Atakwa tuh, di situ tuh deket Senjaya tuh. Tadi ada cantik banget tuh, dari mana gitu. Terus hidup kita kayak itu jodoh kita. Sekarang 1000 cewek olahraga semua tuh. Gitu ya? Jodoh gue semua nih jajan. Gitu ya. Iya dong. Jadi nggak tahu. Nah makanya ini kita harus telusuri nih. Perilaku avoidant-nya ini memang karena ada satu fear atau trauma yang dia punya berdasarkan teori psikologi karena parenting itu, atau ini bukan perilaku avoidant, tapi environment yang tadi. Tapi adalah perhitungan untung rugi untuk tahu ada banyak opsi lain yang mungkin lebih baik, marginally baik, better dari yang kita punya. Uji sedih juga sih. I think it's a combination of both sih, aku yakin. Apalagi kan sekarang kan kayaknya knowledge tentang psikologi lumayan prevalent ya, dan aku yakin dia juga tahu dia attachment style-nya apa. Sebenarnya banyak kayak pop culture think pieces mengenai album ini yang aku suka baca. Makanya kayak semuanya tuh merujuk pada kayak ini attachment style-nya dia seperti ini. Tapi yang uniknya adalah biasanya orang-orang nggak ngaku kan. Dia menulis lagu dari POV-nya dia yang dia tahu dia salah gitu. Which is so interesting. Tapi menarik juga itu, satu lagu bisa dibikinkan esai dari sudut pandang psikologi. Menarik loh itu. Kayak nggak cuma dari psikologi, cuman kadang-kadang jadi culture think pieces dia. Balik lagi ke tadi, apakah ini environment, nature or nurture gitu kan. Iya, jadi zeitgeist-nya kan. Iya, zeitgeist-nya jadi macam-macam. Jadi pembicaraan. Menarik juga tuh kalau kamu bisa bikin aku bukan Wonder Woman-mu. Nah itu apa tuh? Ya kan belum ada yang ngebahas. Gak tahu, aku gak tahu sih apa udah ada atau belum orang Indonesia yang bahas soal dari sisi psikologis sebuah lagu.
musisi baru ya si itu ya? Sebenarnya aku suka nonton dia dari cover-covernya baik di YouTube dan dari YouTuber dulu. Instagram. Kayaknya kalau nggak salah dia tuh suka bikin cover dan suka bikin lagu kayak voice note gitu. Oh, yang ini bukan sih? Bukan. Bukan ini. Bukan ya? Ini musisi juga. Aduh, nggak, itu Yono dia, temanku dia. Terakhir main di Ice Age dia. Tapi anyway, Keisha, terima kasih udah datang hari ini. Seru banget. Kalau misalnya ada yang mau lihat keseruan kamu juga, apa IG kamu tuh? IG aku Kesha VLR, KESHA VLR. Yeay. Oke, kalau loket udah pasti. Kalau loket buat private dong. Private ya guys. Buat kalian ada hal favorit apa minggu ini, tinggalin di kolom komen. 5 boleh. Kemarin gue bilang 1 aja, banyak yang 5 juga. Ya udah, gue kasih deh 5.